Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Bahasa Indonesia, dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ini akan sangat kita butuhkan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan memfokuskan penggunaan kalimat efektif dalam konteks komunikasi tulis. Oke, sudah siap ya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia tentang kalimat efektif. Di sini pengertiannya kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Nah, jadi kalimat efektif itu bisa digunakan dalam konteks tulis dan juga bisa digunakan dalam konteks lisan. Kalau dari pengertian di sini memang tampaknya rumit ya, tapi teman-teman tidak usah khawatir karena sebenarnya kalimat efektif tidak serumit ini. Jadi yang penting adalah yang perlu kita pahami, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dibuat oleh penutur atau penulis supaya nanti mitra tutur atau yang membaca tulisannya itu paham tentang apa yang ia sampaikan. Gitu. Nah, ini dia ciri-ciri kalimat efektif. Di sini ada banyak sekali ya, teman-teman. Tapi yang biasa kita dengar di luaran sana itu ada kesatuan gagasan, kemudian ada keparalelan, kehematan, kelogisan, kemudian ada apa lagi? Ada ketepatan diksi atau tidak ambigu gitu. Nah, tapi karena ini level kita adalah level universitas, maka kita tambah di sini ada kesepadanan, ada kecermatan, ada kebenaran struktur, dan ada keringkasan. Ada lagi kepervariasian, juga ketegasan. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Baik, kita mulai dari kesatuan gagasan ya teman-teman. Suatu kalimat itu dikatakan efektif jika ia hanya memiliki satu gagasan atau mengandung satu gagasan. Nah, gagasan itu bisa kita identifikasi atau memiliki ciri-ciri di dalam satu kalimat itu ada subjek dan ada predikat, tidak lebih dari itu gitu. Nah, misalnya ini di sini ada contoh kalimat ya. Kalimatnya seperti ini. Baik, ini adalah penjelasan dari slide sebelumnya tadi, teman-teman. Nah, di sini menjelaskan bahwa kalimat yang sebelumnya tadi itu mempunyai tiga gagasan, tidak hanya satu. Artinya kalimat yang tadi itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif karena dia memiliki tiga gagasan atau tiga pokok pembicaraan. Apa saja? Ternyata dalam satu kalimat tadi dia memiliki tiga pokok pembicaraan, yaitu perkembangan penduduk RW 2 Kampung Sukatani semakin padat, kemudian perkembangan itu tidak didukung perekonomian yang cukup, dan kita tidak akan menyadari bahwa perkembangan itu merupakan sarana prasarana yang memadai. Nah, jadi mestinya satu kalimat itu hanya memiliki satu gagasan. Gitu ya. Nah, ini saran perbaikan saja dari kalimat yang di dua slide sebelumnya berarti ya. Kalau tadi itu satu kalimat memiliki tiga gagasan, supaya bisa menjadi satu gagasan, bagaimana? Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih efektif atau lebih ringkas. Di sini sarannya adalah perkembangan penduduk RW 2 Kampung Sukatani semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana prasarana yang memadai. Gitu. Jadi walaupun panjang, tidak selalu tidak efektif ya panjang itu. Yang penting jelas. Yang dibicarakan apa sih di sini tuh? Yang dibicarakan adalah perkembangan penduduk RW 02 Kampung Sukatani. Kemudian di sini juga ada konjungsi tetapi dan seterusnya. Oke, ini adalah saran perbaikan dari kalimat yang tadi. Kita lanjut teman-teman. Jadi kalimat efektif yang kedua, tadi yang pertama ya. Jadi sekarang yang kedua adalah kesepadanan. Nah, kesepadanan ini berarti keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat. Jadi kalau kita itu mau membicarakan satu pokok pikiran, berarti nanti kalimatnya juga satu.
tidak berbunga. Di sini penjelasannya ada beberapa ya. Yang pertama ada memiliki subjek dan predikat yang jelas, kemudian kata depan tidak berada di depan subjek, kemudian konjungsi intra kalimat tidak digunakan dalam kalimat tunggal, predikat tidak didahului konjungsi yang, kemudian subjek tidak ganda. Oke, di sini ada 5 karakteristik atau 5 indikator bahwa suatu kalimat memiliki ciri kesepadanan. Nah, bagaimana penjelasannya? Kalau seperti ini kayaknya masih belum paham ya. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut tentang contoh-contoh secara langsung dalam kalimat. Nah, ini yang pertama, kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, biasanya teman-teman itu ada yang kalau membuat kalimat itu panjang, kemudian tidak jelas mana yang dibicarakan, mana yang membicarakan. Jadi mestinya harus jelas mana subjek dan mana predikat. Paling tidak suatu kalimat itu harus memenuhi unsur itu supaya bisa dikatakan efektif. Nah, ini contoh. Tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus menerimanya dengan tabah. Di sini masih ambigu nih. Masih ambigu apa atau siapa yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun. Nah, kan tidak jelas ya. Nah, kemudian untuk bisa menjadi kalimat yang jelas, kita bisa ubah menjadi kalimat yang di bawahnya ini. Krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Berarti kan sudah jelas di sini subjeknya atau apa yang dibicarakan itu adalah krisis ekonomi. Dia menjadi subjek. Kemudian tidak diharapkan, nah ini dia menjadi predikat. Tuh, oleh bangsa manapun. Tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Jadi karena kita sedang membahas tentang subjek predikat, maka yang kita ulas cukup S dan B saja, gitu ya, supaya nggak bingung. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang kedua kita lanjut. Kata depan tidak berada di depan subjek aktif. Nah, mengapa demikian? Kata depan itu ada apa saja teman-teman? Ada di, ada ke, ada pada, ada dari, ada dalam, terhadap, dan lain-lain. Nah, kalau kata-kata tersebut ada di depan subjek aktif, maka dia akan menghilangkan fungsi subjek. Mengapa begitu? Jawabannya adalah karena kata depan itu berfungsi membentuk keterangan. Ya kan? Misalnya ada suatu kalimat. Aku tidur di tempat tidur. Nah, di tempat tidur, di situ ya, itu kan berarti membentuk keterangan ya, keterangan tempat. Sekarang contohnya ada di ini, poin A. Silakan teman-teman lihat di poin A ini ya. Contohnya di sini kalimatnya, dalam darahnya mengandung bibit penyakit. Sekilas tampak benar, ya kan? Tetapi kalau kita cermati, sebenarnya di sini kata dalam ini mestinya dia hilang. Karena dia menghilangkan fungsi subjek. Nah, kalau dalamnya ini hilang, ya, kalau dalam di sini sudah hilang, maka dia akan berfungsi darah di sini menjadi subjek. Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau sudah seperti ini, kalau dalamnya sudah hilang, maka dia sudah menjadi kalimat efektif. Darahnya mengandung bibit penyakit. Jadi ini sudah tepat kalau tidak ada dalam. Kemudian di sini yang bawah ini hanya penjelasan saja. Ada beberapa cara supaya membuat kalimat yang dalam darahnya mengandung bibit penyakit itu menjadi kalimat efektif. Yang pertama, hilangkan kata depan. Oke, hilangkan dalam. Kemudian cara yang kedua adalah predikat dipasifkan sehingga menjadi inversi. Inversi itu berkebalikan. Predikat dulu baru subjek. Dalam darahnya terkandung bibit penyakit. Jelas ya di sini ya. Di sini terkandung. Nah, dia menjadi kalimat pasif. Nah, kalau seperti ini boleh. Karena kalau nanti dibuat menjadi kalimat aktif, yang menjadi subjek adalah ini, ya kan? Bibit penyakit terkandung dalam darahnya, jadi nggak masalah. Kemudian, ya sudah ini, cara inversi adalah bibit penyakit dinormalkan kembali SP. Iya,
Cara mengetahui dia bisa menjadi kalimat inversi atau tidak itu dengan cara dinormalkan, dibalik. Nih, di kalimat yang terakhir. Paham ya? Oke. Selanjutnya, konjungsi intrakalimat tidak digunakan dalam kalimat tunggal. Paham kalimat ini, teman-teman? Ya, kalau tidak paham tidak masalah, kita langsung saja lihat ke contoh ya. Di sini ada contoh, saya punya contoh yang ini. Ada yang atas dulu ya. Yang atas ini saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Ada berapa kalimat di sini? Dua. Oke, ada 2 kalimat di sini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah konjungsi. Ya kan? Yang mana konjungsinya? Yang ini. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi adalah kata hubung. Ya. Nah, di sini ada konjungsi, padahal dia hanya ada berapa predikat, berapa subjek di sini? Di sini hanya ada persidangan ini sebagai subjek, kemudian ditunda ini predikat. Berarti mestinya dia tidak membutuhkan konjungsi atau kata hubung, karena dia yang atas ini kan 2 kalimat. Nah, mestinya supaya benar, suatu kalimat itu membutuhkan kata hubung kalau dia terdiri atas 2 klausa. Dan satu klausa itu terdiri atas 1 subjek dan 1 predikat. Nah, sekarang cara yang benar adalah yang bawah ini, yang saya beri kotak kuning. Nah, di sini kalimatnya menjadi saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Jadikan dalam 1 kalimat. Nah, mengapa dia butuh sehingga atau butuh konjungsi? Karena, coba lihat, dia butuh sehingga karena di sini ada 2 subjek. Ini subjek yang pertama, ini subjek, kemudian tidak hadir ini predikat. Kemudian persidangan ini juga subjek, ditunda ini predikat. Minggu depan keterangan. Nah, gitu. Jadi karena ada 2 subjek, 2 predikat, maka dia butuh konjungsi intrakalimat atau konjungsi dalam kalimat. Gitu. Oke, paham ya? Nanti ada konjungsi yang lain namanya konjungsi antar kalimat, itu berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, biasanya ya, konjungsi antar kalimat itu diletakkan di awal kalimat, dan harus seperti itu. Contohnya ada akan tetapi, koma, meskipun demikian, koma, walaupun demikian, dan seterusnya. Jadi kalau konjungsi intrakalimat itu di dalam satu kalimat, kalau konjungsi antar kalimat letaknya di awal kalimat untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Baik, selanjutnya adalah predikat tidak didahului konjungsi yang. Kenapa? Karena yang di depan predikat itu dia hanya akan menghilangkan fungsi predikat itu. Tuh ya, contohnya di sini ada kalimat supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah putih. Apa? Belum ada kan predikatnya? Dia baru hanya ada subjek saja. Berarti yang di situ dia berfungsi sebagai perluasan dari subjek. Nah, jadi kalau mau membuat subjek, mau membuat predikat, itu jangan ada kata yang di depannya, karena dia akan menghilangkan fungsi yang kita maksud. Jadi yang betul adalah kalimat bawahnya supporter timnas Indonesia. Nah, kalau begini, supporter timnas Indonesia ini adalah subjek, mengenakan predikat, baju merah putih, objek. Gitu ya, paham ya? Kalau yang atas tadi, supporter timnas Indonesia, betul ini subjek, yang mengenakan baju merah putih, dia bukan predikat, tetapi dia masih perluasan dari subjek. Nah, kemudian kalimat efektif juga mensyaratkan subjek tidak ganda. Di sini langsung saja ke contoh. Kalimat yang atas, Toyota Avanza banyak orang menyebutnya mobil sejuta umat karena banyak menjadi pilihan masyarakat. Apa subjeknya? Toyota Avanza atau banyak orang? Ya, di sini ternyata ada double ya. Di sini ada double Toyota Avanza banyak orang, padahal dia adalah sesuatu yang dibicarakan semua, begitu.
Nah, jadi yang betul yang bawah nih. Banyak orang menyebut Toyota Avanza mobil sejuta umat karena Avanza banyak menjadi pilihan masyarakat. Sekarang kita pilih yuk, mana subjek, mana predikat, dan seterusnya. Nah, di sini banyak orang ini adalah subjek. Menyebut ini adalah predikat, Toyota Avanza adalah objek, mobil sejuta umat, apa ini? Ini juga objek kedua, karena ini konjungsi, Avanza, subjek lagi, banyak menjadi pilihan, ini adalah predikat, masyarakat, objek. Jadi di sini ada dua klausa. Tadi ya, ciri-cirinya klausa itu kan ada subjek, ada predikat. Nah, kalau lebih dari itu dalam satu kalimat, lebih dari satu, berarti dia terdiri atas satu klausa lebih. Nah, di sini kebetulan ada dua klausa. Subjeknya ada banyak orang dan Avanza, predikatnya ada menyebut dan banyak menjadi pilihan. Kemudian karena dua klausa maka dia butuh konjungsi. Nah, dia butuh konjungsi karena. Kalau konjungsi ini saya kira teman-teman ini ya nggak perlu menghafal konjungsi ini untuk apa. Tapi yang pasti teman-teman perlu mencocokkan kalau kalimatnya seperti ini nanti dia menggunakan konjungsi apa gitu. Oke, ciri-ciri kalimat efektif yang berikutnya adalah keparalelan atau kesejajaran, yaitu kesamaan bentuk atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Kalau ini mudah sih ya teman-teman ya. Biasanya kalau ini untuk mempercantik kalimat ya. Contohnya, yang A, UII terpercaya dan dijamin kualitasnya. Paralel atau tidak nih? Di sini yang dimaksud adalah ini, terpercaya dan dijamin. Paralel atau sejajar itu yang dimaksud dalam kalimat efektif adalah serasi, sama, gitu ya. Coba kalau kita bandingkan dengan yang bawah, terpercaya, terjamin. Oke, jadi jawabannya kalau yang A ini dia tidak paralel. Mengapa? Karena terpercaya, dijamin. Padahal dia ingin menyebutkan dua hal yang setara dalam satu kalimat. Nah, mestinya yang betul terpercaya dan terjamin. Kalau mau diganti di semua juga boleh. UII dipercaya dan dijamin kualitasnya oleh masyarakat. Itu juga boleh. Itu berarti sejajar juga. Nah, selain setara atau sejajar maknanya, penulisannya itu juga kita harus mempertimbangkan arti atau makna dari kalimat itu. Misalnya, Atika memetiki setangkai bunga. Sekilas tampak betul, ya kan? Tapi kalau kita lihat penjelasannya, kalimat ini tidak paralel makna, ya, karena memetiki menunjukkan kegiatan yang berulang, tidak dapat disandingkan dengan setangkai, ya kan? Kalau memukuli, melempar itu kan berulang kali, termasuk juga dengan memetiki. Padahal di sini yang dibicarakan hanya setangkai. Setangkai kan hanya satu, berarti dia mestinya hanya Atika memetik setangkai bunga. Itu jadi yang betul yang ini yang bawah. Oke, gitu ya. Masih ada contoh yang lain, teman-teman. Di sini contoh lainnya adalah langkah-langkah dalam wawancara adalah. Di sini ada kalimat A, B, C. Silahkan dibaca sendiri. Pertanyaannya paralel atau tidak? Baik, kita bandingkan dengan yang ini. Langkah-langkah dalam wawancara adalah pertemuan dengan orang yang akan diwawancarai, pengungkapan maksud wawancara, dan pengaturan waktu wawancara. Di sini dikatakan paralel, ya, dikatakan paralel karena ini sama menggunakan kata pe, 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 ya. Jadi usahakan nanti kalau membuat tulisan, teman-teman bisa upayakan untuk membuat kalimat yang paralel atau sejajar seperti ini supaya mudah dibaca dan menarik untuk dibaca. Nah, ini masih lanjutan dari contoh yang tadi, bentuk lainnya ya, karena kan sebenarnya satu kalimat itu bisa dituliskan dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi maknanya sama. Contohnya kalau yang ini terdapat beberapa langkah wawancara, yaitu wawancara menemui orang yang akan diwawancarai, wawancara mengungkapkan maksud wawancara, wawancara mengatur waktu wawancara, gitu. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa kalimat ini juga adalah kalimat yang paralel.
Oke, kita lanjut ke ciri kalimat efektif yang berikutnya, yaitu kehematan. Untuk menghemat kata, jangan mengulang subjek, jangan menggunakan kata bersinonim, dan jangan menjamakkan kata yang sudah menunjukkan jamak. Langsung ya, kita lihat contohnya seperti apa. Oke, mari kita analisis beberapa contoh kalimat berikut ini, teman-teman. Di sini ada 6 kalimat, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna hitam. Kalimat nomor 1, Anda tidak boleh mengikuti ujian apabila Anda datang terlambat. Kita bandingkan dengan kalimat 2, Anda tidak boleh mengikuti ujian apabila datang terlambat. Di sini apa yang janggal? Di sini ada, ya, di kalimat 1 ada 2 Anda. Nah, ini menunjukkan tanda bahwa dia bukan kalimat yang hemat. Jadi yang betul adalah kalimat yang nomor 2. Terus kalimat yang nomor 3, belajar adalah merupakan tanggung jawab mahasiswa. 4, belajar merupakan tanggung jawab mahasiswa. Nah, ini adalah salah satu contoh pemilihan. Ya, pemilihan kata. Nah, di sini kalimat 3 ada adalah, ada merupakan. Kemudian yang keempat ada merupakan. Oke, kira-kira yang mana nih yang betul? Ya, tepat sekali. Jawabannya betul adalah yang nomor 4. Karena yang nomor 3 itu boros. Sudah ada adalah, masih ditambah dengan merupakan. Nah, di sini saya pilih yang betul adalah merupakan karena saya adalah yang betul pada nomor 4 itu menggunakan kata merupakan untuk menunjukkan definisi karena saya kira lebih cocok saja gitu ya dengan belajar. Tuh. Terus yang kelima, bisnis online memunculkan banyak para pelaku bisnis baru. 6. Bisnis online memunculkan banyak pelaku bisnis baru. Nah, ini tadi yang sudah jamak tetapi kemudian dijamakkan. Nah, di sini ada banyak para pelaku-pelaku yang semuanya ini bermakna jamak atau banyak. Banyak itu sudah jelas menunjukkan banyak jumlahnya. Para otomatis dia lebih dari satu, ya kan? Pelaku-pelaku. Nah, ini berarti juga pelakunya lebih dari satu. Mestinya kita cukup ini yang keenam ya. Bisnis online memunculkan banyak pelaku. Dah cukup. Bisnis baru. Dah, berarti yang betul yang 6. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang hemat. Oke, kita lanjut. Ciri yang berikutnya adalah kelogisan. Nah, biasanya nih kalau di kehidupan nyata itu kita sering tidak sadar menggunakan kalimat-kalimat yang tidak logis. Tapi itu sudah lazim digunakan di masyarakat. Misalnya kalimat nomor 1, waktu dan tempat kami persilakan. Logis tidak? Yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Padahal mestinya yang dipersilakan adalah orangnya, ya kan? Yang kalimat 2, Bapak Sandiaga selaku ketua panitia, kami persilakan maju ke mimbar. Oke, nah ini adalah contoh yang tepat. Jadi yang dipersilakan adalah Bapak Sandiaga, bukan waktu dan tempatnya, tetapi orangnya. Kemudian di sini juga ada contoh yang lain ya sekalian. Di sini kami persilakan maju ke mimbar, bukan maju ke depan. Karena kalau maju ke depan itu juga sama, berarti dia boros. Karena maju itu juga pasti ke depan, ya kan? Kemudian contoh yang nomor 3, setelah lulus kuliah, Bella mengajar bahasa Indonesia. 4. Setelah lulus kuliah, Bella mengajar siswa SMA bahasa Indonesia. Jadi ini kita sering tidak peduli sih, atau kita sering tidak sadar dengan adanya kesalahan-kesalahan ini. Ya, jadi yang diajar itu adalah siswanya, bukan bahasanya gitu. Terus yang nomor 5, salon Tom menerima sulam alis. Ini maksudnya Tom salon tuh ya. 6, salon Tom melayani penyulaman alis. Biasanya kalau untuk bahasa iklan memang kita sering mendengar yang nomor 5 ya kan? Salon Tom menerima sulam alis. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata itu kalimatnya tidak tepat. Nah, kalau di sini kan yang diterima berarti sulam alisnya. Padahal mestinya melayani penyulaman alis. Atau melayani sulam alis juga boleh. Tapi kalau menerima, ini dia kurang tepat. Ya.
Nah, kita lanjut. Kecermatan atau tidak menimbulkan tafsir ganda atau bahasa yang mudah, kerennya itu tidak ambigu. Ya, jadi kalimat yang efektif adalah kalimat yang tidak ambigu atau tidak memiliki tafsir ganda. Contoh, berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Kita bandingkan dengan bawahnya. Berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan mengadakan pengarahan kepada pegawai baru. Nah, yang mana yang cermat? Yang bawah tentunya. Karena di sini sebenarnya hanya ditambah dengan tanda koma, tetapi dia sudah memberikan apa ya istilahnya tuh, memberikan kemudahan mencerna kalimat itu bagi pembaca. Yang atas dia ambigu ya. Selanjutnya, kecermatan juga diperlihatkan dengan tidak mengulang kata-kata yang sama yang bukan bertujuan penekanan. Nah, jadi cermat itu juga kita lihat dari pemilihan diksi untuk membuat suatu kalimat. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kita perlu apa ya istilahnya tuh mencari kata-kata yang berbeda supaya terkesan tidak monoton. Nah, di sini contohnya pengumuman pemenang tender akan diumumkan kepada umum hanya melalui harian Kompas. Nah, ini sungguh tidak nyaman ya dibaca. Karena di sini sudah ada kata pengumuman, kemudian akan diumumkan, dan masih ada kata umum. Coba kalau kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, pengumuman pemenang tender akan disebarluaskan kepada publik hanya melalui harian Kompas. Nah, kan berarti yang ada kata umumnya hanya satu. Berarti yang lebih tepat adalah kalimat yang kedua. Oke, seperti itu. Ya, selanjutnya ciri kalimat efektif yang berikutnya adalah kebervariasian. Intinya supaya tidak monoton ya. Sebenarnya di sini di slide sebelumnya tadi kita juga sudah menyinggung sedikit tentang adanya variasi supaya tidak monoton dan supaya lebih cermat, tidak ambigu begitu ya. Nah, di sini penjelasannya kalimat efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Variasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Variasi panjang pendek kalimat juga dapat dimanfaatkan. Intinya supaya kalimat itu menarik, mudah dibaca, mudah dipahami oleh pembaca. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, tetapi sebenarnya intinya sama, teman-teman. Di sini kalimat yang pertama, anak membutuhkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Yang ketiga, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anak. Kan sama sebenarnya intinya ya. Ini hanya beberapa contoh variasi kalimat supaya tidak monoton. Tetapi ya, ini bukan digunakan dalam kalimat yang berurutan, bukan ya. Tetapi ini uh, artinya ada satu pokok kalimat yang bisa dikembangkan menjadi kalimat yang berbeda-beda. Berikutnya, ada ciri ketegasan dalam kalimat efektif. Ketegasan kalimat dinyatakan dengan memberi penonjolan atau penekanan pada ide pokok kalimat. Untuk menonjolkan atau menekankan ide pokok dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Nah, sebenarnya ketegasan ini, kalau di mata pelajaran dulu ketika sekolah, saya yakin tidak ada ciri-ciri ini. Tetapi ciri-ciri ini kemudian muncul di perguruan tinggi karena saya kira ciri-ciri ini nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ketika teman-teman nanti menulis misalnya esai, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu pasti butuh adanya ketegasan gitu ya, ketegasan dalam suatu kalimat atau mana poin-poin yang perlu ditonjolkan dalam kalimat itu. Nah, caranya ada beberapa hal, kita lihat di slide berikut. Yang pertama adalah dengan cara meletakkan kata yang hendak ditekankan di awal kalimat. Contoh, angka kemiskinan makin meningkat sehingga tindak kriminal juga makin banyak. Nah, gitu. Jadi, caranya kita letakkan kata-kata yang ingin kita tonjolkan di awal kalimat. Di sini kan kelihatan ya, angka kemiskinan. Berarti yang kita tonjolkan adalah angka kemiskinan, bukan tindak kriminalnya. Kemudian, kalau di kalimat berikutnya, tindak kriminal makin banyak karena angka kemiskinan makin meningkat. Nah, bisa dibolak-balik, tetapi mana yang kita tonjolkan atau kita tegaskan, itu yang kita letakkan di awal. Kalau yang kalimat kedua, ini yang ditekankan adalah adalah kata tindak kriminal. Bisa dipahami ya?
Yang kedua, untuk membuat penegasan suatu kalimat, itu bisa dengan cara mengurutkan kata secara bertahap. Ini hanya untuk penegasan saja ya teman-teman. Contohnya, bukan satu atau dua, melainkan puluhan. Nah, dari yang tingkat paling rendah ke lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Contoh yang lain, korban tsunami di Jepang ditemukan puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ini beberapa contoh untuk membuat ketegasan kalimat. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah dengan mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Contoh, perusahaan itu tidak bangkrut tetapi berkembang dengan pesat. Surti gemuk tetapi gesit. Nah, ini yang ditonjolkan adalah mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Ya, untuk menegaskan itu berarti dengan cara mempertentangkan ide. Nah, di sini yang berupa pertentangan yang mana? Bangkrut atau berkembang dengan pesat? Ya, karena di sini ada konjungsi tetapi, berarti yang menjadi pertentangan adalah yang di belakangnya. Nah, berkembang dengan pesat ini adalah yang ditegaskan atau ditekankan. Kemudian surti gemuk tetapi gesit. Sama ya. Di sini ada konjungsi pertentangan tetapi, berarti yang ditekankan adalah gesitnya, bukan gemuknya. Gitu kan? Ya, selain beberapa hal yang sebelumnya tadi, penegasan itu juga bisa menggunakan partikel penekanan. Nah, menggunakan partikel penekanan. Contohnya adalah ini, lah pun. Ya. Buanglah semua prasangka burukmu. Kalau kita rasakan nih, buang semua prasangka burukmu. Buanglah. Lebih tegas yang mana? Yang buanglah ya. Oke. Kemudian ambillah sapu itu. Ambillah sampah itu. Yang B, Indonesia pun tidak mau ketinggalan membangun monorel. Kalau misalnya hanya Indonesia, kan biasa saja tuh, datar-datar saja. Tapi kalau sudah ada kata pun, nah maknanya berubah menjadi lebih tegas. Begitu. Selanjutnya, untuk membentuk ketegasan juga bisa dengan menggunakan perulangan kata atau mengulang kata. Contohnya, Surti, ibu yang baik. Ibu yang senantiasa mau berkorban demi anak-anaknya. Nah, kalau ini fungsinya sudah untuk menegaskan ya, bukan lagi tentang hemat atau tidak, tetapi fungsinya adalah untuk menegaskan. Boleh. Jadi sebenarnya penggunaan kalimat efektif itu tidak kaku ya teman-teman, tidak saklek. Bergantung pada kebutuhannya apa. Gitu. Kemudian yang B, sudah merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk belajar, dan belajar. Nah, di sini kan maksudnya untuk menegaskan, jadi boleh. Tapi kalau kita berbicara tentang kehematan, ya ini kurang direkomendasikan. Itu. Ya, berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif adalah diksinya tepat. Ya, contohnya, kita akan mempresentasikan proposal penelitian siang ini. Tepat nggak ini? Nah, caranya supaya tahu ya kita bandingkan dengan bawahnya ya. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian siang ini. Yang beda mana yang beda? Yang beda adalah kita dan kami. Kira-kira yang tepat yang mana, teman-teman? Kalau kita itu digunakan untuk saya dan kamu, gitu ya. Saya, kamu, saya, kalian. Tapi kalau kami berarti saya dan segala sesuatu yang ada di belakang saya atau di samping saya, gitu. Jadi yang tepat adalah yang mana? Kami. Nah, ini yang tepat. Kemudian yang kalimat C, bisnis online menguntungkan konsumen dan penjual. D, bisnis online menguntungkan pelanggan dan pengelola. Yang mana nih? Ini sekali lagi, ini adalah ketepatan diksi atau pemilihan kata. Jadi yang digunakan adalah soal, rasa, dan keindahan, dan juga ketepatan dalam konteks kalimat. Gitu ya. Berarti kalau bisnis online itu yang mana berarti? Konsumen dan penjual atau pelanggan dan pengelola? Iya, betul sekali. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D, pelanggan dan pengelola. Meskipun yang konsumen dan penjual itu juga tidak salah, tetapi
kurang tepat jika dibandingkan dengan kalimat yang B. Tetapi kalau yang kalimat A dan B tadi, ini perbedaannya cukup mencolok dan maknanya berbeda ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau kita itu berarti saya dan kamu atau kalian, kalau kami berarti saya dan teman-teman saya di sini, gitu. Ya, kita lanjut ke ciri kalimat efektif yang berikutnya. Di sini ada kebenaran struktur atau sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Sebenarnya sepertinya ini jarang dibahas ya dalam materi-materi kalimat efektif di luaran sana, termasuk juga ketika dulu teman-teman mendapatkan materi kalimat efektif di sekolah, saya kira ini jarang dibahas, tapi alhamdulillah kalau sudah ada yang membahas. Jadi ketika di lapangan itu saya sering menemukan ada ini loh, di dalam kalimat itu ada kata di mana, padahal bukan bermaksud untuk bertanya. Nah, contohnya ini, masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan sebagai pedoman tingkah laku. Nah, sebenarnya teman-teman, kalimat yang seperti ini adalah salah. Karena di mana itu digunakan untuk bertanya, karena dia kalimat tanya. Jadi bukan untuk menjelaskan. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang lain yang maknanya sama. Jadi harapan saya ketika nanti teman-teman menulis itu tidak lagi menggunakan kata di mana, tetapi ubahlah menjadi kalimat yang berbeda dengan inti yang sama, gitu ya. Contohnya ini dalam kalimat yang kedua, masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah yang menganut serangkaian peraturan sebagai pedoman tingkah laku. Ya memang sih di sini jadi ada dua yang ya, tetapi ini lebih baik, masih lebih baik daripada kita menggunakan di mana, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikut. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bahasa Indonesia itu dikenal adanya yang namanya pasangan idiomatis, ya, yaitu kata berpasangan tetap atau ungkapan idiomatis. Kata tersebut selalu muncul bersamaan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, apa sajakah kata-kata itu atau pasangan idiomatis itu? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman yang tadi saya maksud dengan pasangan idiomatis, dan ini adalah kata-kata yang sudah tergabung secara apa ya istilahnya mutlak begitu. Jadi kalau ada kata ini, maka gabungannya ini. Nah, kita cermati satu-satu ya. Oke, jadi yang pertama ada sesuai dengan, kemudian terdiri atas, yang betul terdiri atas, bukan terdiri dari, tetapi terdiri atas. Kemudian terbentuk atau terbuat dari, nah kalau ini betul, menggunakan kata dari. Kemudian disebabkan oleh, nah disebabkan oleh ya, kalau disebabkan karena itu salah. Karena berarti nanti kalau kata disebabkan karena menjadi double sebab. Sebab dan karena itu kan sama. Jadi kalau katanya itu disebabkan karena berarti dia tidak efektif atau tidak hemat. Jadi yang betul adalah disebabkan oleh. Kemudian berbicara tentang sehubungan dengan, bergantung pada, yang betul bergantung pada bukan tergantung pada, berbeda dengan atau berbeda dari, berharap akan, bertemu dengan, ya, sejalan dengan, berkenaan dengan, ya, seperti itu. Ya, semoga nanti setelah ini teman-teman bisa tahu ya, mana pasangan yang tepat untuk digunakan dalam kalimat. Tidak lagi ada kata terdiri dari, tetapi yang ada nanti terdiri atas. Kalau terbentuk baru dari, disebabkan oleh, bergantung pada, bukan tergantung pada, dan seterusnya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kalimat efektif. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan ilmu tentang kalimat efektif, terutama dalam aktivitas menulis. Dan juga selain menulis, sebenarnya juga kalimat efektif bisa digunakan dalam aktivitas komunikasi secara lisan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.